Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam sebuah ayat yang sering kita dengar setiap kali khutbah, yang bunyi ayatnya adalah Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya dan janganlah kalian tamut, wafat, meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim, Ayat ini bagi orang yang benar-benar memahaminya, ini ayat yang lumayan berat untuk diamalkan. Tapi bagi orang-orang yang mungkin kurang memahami ayat ini, ketika mendengarnya biasa saja, ayat ini ternyata konsekuensinya atau kandungan dari maknanya menuntut kaum muslimin untuk istiqomah, sampai ajal menjemputnya, yaitu istiqomah di atas keislamannya. Maka istiqomah ternyata perkara yang sangat-sangat dianjurkan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quran, yang mana istiqomah inilah yang membuat seseorang bernilai di sisi Allah. Istiqomahlah yang membuat seseorang berharga di sisi Allah, dimuliakan. Bahkan disebutkan dalam hadis, amalan yang paling dicintai adalah yang paling istiqomah, wa in qalla, walaupun hanya secuil amal itu. Walaupun hanya secuil, mungkin hanya 2 rakaat, tapi dia lakukan tiap hari, di sisi Allah itu lebih berharga, lebih mulia daripada semangat yang terputus-putus, yang hanya sesaat, yang lebih seringlah malasnya dari semangatnya. Maka hal itu tidak menjadikan amalan tadi lebih berharga, lebih mulia di sisi Allah Jalla wa'ala. Maka ayat yang kita bacakan barusan menganjurkan kita semua untuk istiqomah, dikarenakan harga seseorang, kemuliaan seseorang di sisi Allah adalah keistiqomahannya, bukan banyaknya amalan. Jadi istiqomahnya. Kenapa demikian? Dikarenakan orang yang banyak amalannya itu belum tentu istiqomah. Dan itu banyak terjadi pada diri kita masing-masing. Ketika banyak beramal di bulan Ramadan, selesai bulan Ramadan hilang semua. Yang tadinya rajin solat malam, yang tadinya rajin baca Al-Quran, mendingan turun. Ini tidak sama sekali. Kalau turun mungkin karena bukan bulan Ramadan, tetapi sebagian kita terkadang benar-benar meninggalkan amalan tadi. Disebutkan dalam hadis innamal a'malu bil khawatim, rawahu al-Bukhari wa Muslim wa ghairuh. Sesungguhnya kata Nabi, amalan manusia itu tergantung dari khawatim, penutupnya. Jadi kualitas amal seseorang itu sangat ditentukan oleh
amalan terakhirnya, amalan penutupnya. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis atau athar sahabat Abu Bakar itu berdoa kepada Allah agar meminta amalan penutup dari kehidupannya adalah amalan terbaik. Allahumma ja'al khairu umri akhirah wa khairu amali khawatimah wa khairu ayyami yawma liqa'ik. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku adalah umur yang paling terakhir. Jadi kalau kira-kira kalau di bulan Ramadan gimana doanya? Ya Allah, jadikan hari-hari Ramadanku yang terbaik adalah hari-hari terakhirnya. Tetapi sulit doa seperti ini, karena hari terakhir semakin malas. Hari terakhir katanya semakin gembira. Hari terakhir waktunya mudik. Akhirnya yang harusnya sibuk ibadah, sibuk nyupir. Yang harusnya sibuk bertakarrub kepada Allah, sibuk dengan urusan-urusan yang sifatnya duniawi, bikin kue lah, cari baju ke pasar. Coba cari bajunya di awal Ramadan saja, lebih mending. Atau kalau pengen cari Ramadan, carilah sebelum Ramadan. Lebih mending, agar tidak disibukkan di akhir-akhir Ramadan. Dan akhirnya Ramadan kita ditutup dengan amalan yang sia-sia. Padahal Abu Bakar As-Siddiq berdoa kepada Allah, Allahumma ja'al khaira umri akhirah. Ya Allah, jadikan sebaik-baik umurku yang terakhirnya, wa khairu amali khawatimah, dan jadikanlah ya Allah amalan terbaikku yang terakhirnya, wa khairu ayyami yauma liqa'ik, dan jadikan hari-hari terbaikku hari bertemu denganmu. Dan ini hendaknya kita doakan setiap harinya. Kita hafalkan doa ini, Allahumma ja'al khairu amri akhirah wa khairu amali khawatimah wa khairu ayyami yauma liqa'ik. Dan ini doa hendaknya diamalkan, direnungi. Maka semua aktivitas kita jadikanlah yang terbaiknya atau yang paling baiknya di akhirnya. Makanya dulu salaf disebutkan dalam riwayat, di 10 hari pertama atau sampai 20 hari mereka sehari menghatamkan Al-Quran 3 hari sekali. Tetapi di 10 hari terakhir salaf dahulu menghatamkan Al-Quran sehari sekali. Berarti salaf terdahulu, orang saleh terdahulu, justru di 10 hari terakhir semangatnya menghatam Al-Quran sangat luar biasa. Tetapi sebagian kita dari kaum muslimin justru di 10 hari terakhir semakin kendor. Kalau ditanya apa akibat kendor di 10 hari terakhir, padahal hari-hari terakhir adalah hari-hari penentu tentang kualitas amal seseorang. Hari-hari terakhir adalah hari-hari yang hendaknya diisi dengan perkara yang terbaik dari amalan-amalan sebelumnya. Maka barang siapa yang hari-hari terakhirnya adalah hari-hari terbaik, maka dia sungguh telah mendapatkan taufik hidayah dari Allah Jalla wa'ala untuk istiqomah dan mendapatkan amalan yang luar biasa, yang sehingga dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakannya. Disebutkan dalam hadis, idza aradallahu bi'abdihi khaira ista'malhu. Apabila Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan ista'malhu. Allah akan ista'malhu atau ista'malahu. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan yasta'milu? Apa yang dimaksud dengan yasta'milu atau ista'malahu Allah? Rasulullah menjawab, maksudnya adalah yuwaffiquhu li'amalin salih qabla mautih. Orang yang Allah kehendaki kebaikan adalah orang yang dia
Allah mudahkan beramal soleh sebelum meninggalnya. Jadi maksudnya Allah jadikan sebelum meninggalnya hari-hari terbaiknya. Allah jadikan sebelum meninggalnya adalah amalan-amalan terbaiknya. Itu ciri-ciri dari orang yang Allah inginkan kebaikan. Maka begitu juga di bulan Ramadan ini, kalau Allah menginginkan kebaikan pada seseorang di bulan Ramadan ini, Allah jadikan hari-hari terbaiknya kapan? Yaitu harinya ketika akan meninggalkan bulan Ramadan ini. Jadi ketika tanggal 28, tanggal 29, dia isi penuh hari ini, seakan-akan hari yang sudah mau finish atau sudah mau habis. Seakan-akan itu adalah hari yang benar-benar terakhir Ramadannya, sehingga dia memanfaatkan semaksimal mungkin. Lisannya tidak berhenti berzikir. Ketika ingin baca Quran, ada kesempatan dia baca Quran. Ketika ada solat sunnah, dia perbanyak solat sunnah. Ketika ada solat tarawih, dia ingin solat tarawihnya di hari-hari terakhir, solat tarawih terpanjang. Ini jangan mau terpanjang ya, pengennya cepat terus. Kalau bisa di hari-hari terakhir, jadikan solat tarawihnya 3 jam. Kalau mampu 3 jam. Jadikan hari-hari terakhir solat tarawihnya solat tarawih yang terpanjang. Dan bisa jadi malam ini adalah malam terakhir dari solat tarawihnya. Bisa jadi. Atau besoknya. Maka jadikan malam-malam terakhir ini lebih dari hari-hari yang sebelumnya. Dikarenakan tanda kebaikan seseorang adalah bersemangat di hari-hari akhirnya. Itu tanda baiknya seseorang. Tapi kalau kita lihat ada seseorang di hari-hari akhirnya semakin akhir, semakin lalai, berarti berdasarkan hadis Nabi, dia tidak mendapatkan taufik dari Allah. Orang yang mendapatkan hidayah taufik itu adalah orang yang paling bersemangat di hari-hari akhirnya. Disebutkan dalam Al-Quran, dalam Fussilat ayat yang ke-30, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah. Jadi setelah dia beramal, dia istiqomah. Maka tatanazzalu alaihimul malaikata alla takhafun wa la tahzanun wa abshiru bil jannah. Maka orang yang istiqomah menjelang wafatnya akan ditemui oleh malaikat. Malaikat mengatakan la takhafu, jangan khawatir. La tahzanu, tidak usah bersedih. Wa abshiru, waktunya engkau bergembira. Bil jannah, dengan surga. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan tentang khabar gembira, bahwasanya malaikat akan datang kepada orang yang sakaratul maut dengan memberi kabar gembira, jangan takut, jangan sedih, dan bergembiralah dengan surga. Kalau ditanya apakah orang sakaratul maut itu sedih sampai dikatakan jangan sedih, kalau ditengok mukanya biasa-biasa saja, tidak ada sedih-sedihnya. Apakah orang yang sakaratul maut itu ketakutan? Kalau ditengok mukanya biasa-biasa saja, bukan orang ketakutan. Ternyata sudah beda alam sakaratul maut dengan alam yang ada di dunia ini. Orang yang sakaratul maut melihat apa yang manusia tidak melihatnya. Maka ketika dia melihat apa yang manusia tidak bisa melihatnya, maka dia bersedih, maka dia ketakutan. Maka ketakutan itu luar biasa. Saking takutnya, dia takut keluar dari jasadnya roh itu. Maka ketika roh itu ketakutan keluar dari jasadnya, malaikat mengatakan jangan takut, jangan sedih, bergembiralah dengan surga. Ketika dihabarkan demikian, maka roh itu merasa senang dan pengen cepat-cepat keluar dari jasadnya tanpa paksaan.
Maka kalau ditanya bagaimana supaya dapat berita gembira sebelum meninggalnya, di antara caranya disebutkan dalam ayat ini adalah tsumastaqamu, hendaknya istiqomah. Maka orang yang istiqomah terus menerus di atas kebaikan sampai akhir hayatnya, itu adalah ciri-ciri orang yang gembira. Maka kalau ditanya siapa orang yang paling gembira ketika bulan Ramadan, siapa yang paling bahagia mendapati bulan Ramadan, siapa yang akan mendapatkan berita gembira ketika mendapati bulan Ramadan, maka kalau kita lihat tidak ada cara untuk mendapatkan kegembiraan kecuali istiqomah sampai akhir bulan Ramadan. Kalau ada orang di akhir bulan Ramadan tambah malas, maka ini jauh dari kegembiraan. Jauh dari kegembiraan. Orang yang gembira hanyalah orang-orang yang istiqomah sampai detik-detik terakhir dari hari-hari yang ada bulan Ramadannya. Maka ketika salaf benar-benar memanfaatkan Ramadan itu sampai detik-detik terakhir hari-hari yang ada di Ramadan, detik-detik yang ada di hari bulan Ramadan, maka para salaf dahulu ketika masuk pada malam tanggal 1 bulan Syawal, mereka pun menangis. Kalau orang sekarang berbahagia dengan takbiran, bahagia di tanggal 1 Syawal habisnya bulan Ramadan, itu banyak sekali penafsirannya. Entah bahagianya karena habis bulan Ramadan, entah bahagianya besok pulang kampung. Banyak penafsiran bahagia ketika itu. Tetapi mudah-mudahan bahagia di malam itu bagi orang yang beriman, bahagia karena telah dimudahkan menjalankan kewajiban puasa di bulan Ramadan, bukan bahagia karena habis bulan Ramadan. Maka para salaf dahulu ketika habis bulan Ramadan, mereka menangis. Mereka menangis, mereka bersedih, seakan-akan kehilangan anaknya. Antum ketika kehilangan anak, nangis tidak kira-kira? Di mana hilangnya Pak? Di dalam laut katanya. Kebetulan kapal kami tenggelam katanya. Pasti dia menangis sejadi-jadinya. Di mana hilang anaknya? Di sungai. Kalau kayak gini korinahnya ya tenggelam, mati, meninggal. Maka dia menangis. Maka begitulah salaf dahulu menangisnya ketika habis bulan Ramadan. Karena kehilangan bulan Ramadan itu lebih parah daripada kehilangan dunia dan seisinya. Maka bagaimana seseorang tidak bersedih? Kalau kehilangan motor saja sedih, kehilangan rumah, kena gempa, hancur rumahnya, sedih. Kehilangan istri, oh jangan ditanya, ini sedihnya luar biasa. Bagaimana bisa, kata para ulama, kalian tidak sedih kehilangan bulan Ramadan? Bagaimana bisa? Di mana akal-akal kalian, kata para ulama? Di mana perasaan kalian? Sehingga kalian bisa tertawa ketika Ramadan kehilangan telah pergi. Di mana perasaannya? Apa sudah tidak ada perasaan lagi? Maka para salaf dahulu sangat memahami tentang keutamaan Ramadan. Mereka lebih memahami daripada keutamaan hartanya. Maka sehingga mereka menangis. Sambil menangis mereka mengatakan kepada Allah, ya Allah, terimalah Ramadan kami. Sampai 6 bulan mereka minta kepada Allah agar diterima Ramadannya. Karena tidak ada artinya bertemu Ramadan kalau tidak diterima amalnya. Tidak ada maknanya, tidak ada gunanya bertemu dengan Ramadan kalau tidak diterima. Dikarenakan hal itulah mereka para salaf, ulama terdahulu berdoa kepada Allah sampai 6 bulan agar Ramadannya diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, dan ini betul dicek ulang sahih atau tidaknya, ketika habis bulan Ramadan disebutkan dalam beberapa riwayat para malaikat menangis. Para malaikat menangis. Maka dijelaskan kenapa malaikat menangis. Malaikat menangis dikatakan oleh sebagian ulama dikarenakan sudah berlalu hari-hari di mana manusia banyak diselamatkan dari neraka.
Maka saking cintanya malaikat dengan manusia, jadi kalau ditanya jangan pernah meragukan cinta malaikat dengan manusia. Malaikat itu sangat mencintai manusia. Dia menangis bulan Ramadan itu berlalu, padahal malaikat tidak berdosa. Yang dia tangisi karena telah berlalu hari-hari yang luar biasa untuk manusia. Bukan untuk mereka, tapi untuk manusia. Karena bagi malaikat, Ramadan sama tidak Ramadan sama saja. Mereka tidak berdosa. Tetapi mereka menangis karena ketika berlalu bulan Ramadan, berarti telah berlalu hari-hari utama untuk manusia, yang dimana hari itu banyak dibebaskan dari api neraka. Maka malaikat pun menangis. Bahkan sebagian mereka mengatakan pohon-pohon pun menangis, merasakan sedihnya ditinggalkan oleh bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keselamatan dan barokah. Tetapi sayangnya terkadang manusia tidak menyadari hal ini. Bahkan disebutkan oleh ba'dul ulama, seandainya manusia itu tahu keutamaan bulan Ramadan dengan sebenar-benarnya, maka dia akan meminta kepada Allah agar dijadikan seluruh bulan ini bulan Ramadan. Bulan pertama bulan Ramadan, bulan kedua Ramadan lagi, sampai bulan 12 Ramadan lagi. Itu kalau manusia paham tentang keutamaan bulan Ramadan. Begitulah salaf dahulu sangat menghayati tentang keutamaan bulan Ramadan ini. Maka hendaknya kita semua bersemangat di akhir-akhir bulan Ramadan ini. Dan itu merupakan tanda dari tanda seseorang mendapatkan taufik dari Allah Jalla wa'ala. Kemudian perlu kita ketahui juga bahwasanya amalan-amalan yang kita lakukan akan menjadi besar ketika amalan itu dilakukan atas dasar lillahi tabaraka wa ta'ala, dengan niat ikhlas. Yang kedua, akan menjadi besar pahala itu ketika dilakukan sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berikutnya disebutkan oleh Imam Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan, ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya bulan Ramadan ini akan segera meninggalkan kalian, dan tidaklah tersisa kecuali hanya secuil, hanya sedikit. Maka siapa saja yang telah beramal baik selama bulan Ramadan ini, maka hendaklah dia menyempurnakan di sisa-sisa harinya, dan jangan menyia-nyiakan hari-hari terakhir. Dan ternyata kita lihat sekarang kaum muslimin banyak sekali menyia-nyiakan hari terakhir bulan Ramadan. Dan juga Syekhul Islam mengatakan, al-ibrah bikamalin nihaya wa la yankus wa la yankusil bidayah wa la binaqsil bidayah. Sesungguhnya yang menjadi ukuran adalah kesempurnaan di akhir dari sebuah amalan, bukan buruknya di permulaan. Jadi seandainya kita sekarang di hari pertama malas, lesu, maka hendaknya di hari akhir ini lebih semangat lagi. Kalau perlu di hari akhir ini malam-malamnya dibegadangi, disolatkan dengan solat malam. Dan juga Al-Hasan Al-Basri mengatakan, ahsin fima baqiya, perbaikilah hari-hari yang tersisa agar kesalahan di hari-hari sebelumnya dimaafkan, dan manfaatkan sebaik-baiknya hari-hari yang tersisa, karena kita tidak pernah tahu di hari yang keberapa, di Ramadan yang keberapa Allah membebaskan kita dari api neraka. Kan disebutkan dalam hadis, dibebaskan dari api neraka setiap malam. Dari malam pertama Ramadan, malam kedua Ramadan, sampai malam terakhir Ramadan. Kata Al-Hasan Al-Basri, bersemangatlah setiap hari, setiap malam, terlebih di hari-hari terakhir, karena kalian tidak tahu di malam keberapa Allah membebaskan kalian dari api neraka. Karena tiap malam ada pembebasan. Malam ini misalnya 10 orang,
Malam kedua 30 orang. Malam ketiganya mungkin 100 orang. Dan kita belum tahu kita orang yang mana di malam yang keberapa. Maka kata Hasan Al-Basri, tetaplah semangat, karena tidak tahu di malam keberapa kita itu dibebaskan dari api neraka atau turunnya rahmat dari Allah tabaraka wa ta'ala. Maka hendaknya kita semua berdoa kepada Allah Jalla wa Ala dengan mengatakan, Allahumma ja'al khaira umri akhirah wa khaira amali khawatimah wa khaira ayyami yawma liqa'ik. Ya Allah, jadikan usia terbaikku adalah penghujungnya, jadikan amalan terbaikku adalah penutupnya, dan jadikan Ramadan terbaikku adalah Ramadan yang terakhirnya. Dan hari terbaik Ramadanku adalah hari terbaiknya yang terakhirnya. Dan hari terbaikku adalah ketika bertemu dengan Allah Jalla wa Ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita semua, dan bisa meresapi, merenungi keagungan bulan Ramadan. Dan kita akan lihat bagaimana kita menghargai bulan Ramadan. Itu akan terlihat setelah habisnya. Kalau kita menangis, kalau kita bersedih setelah habis Ramadan, berarti dia menghargai bulan Ramadan. Tapi kalau ada seseorang gembira, bersukaria, habis kewajiban katanya, tidak lapar lagi, tidak haus lagi, maka sungguh dia telah jauh dari taufik dari Allah Jalla wa Ala. Dan hendaknya kita semua berdoa kepada Allah agar senantiasa diberi hidayah, dan sehingga kita bisa menilai mana yang paling bermanfaat dalam hidup kita, sehingga kita bisa tahu mana yang patut disedihkan, mana yang harus dibahagiakan, mana yang hendaknya kita renungi, kita sedihkan, dan mana pula yang patut kita bersukaria padanya. Maka kata Imam Ahmad, sesungguhnya dunia ini tempat beramal, adapun tempat gembira adalah surganya Allah Jalla wa Ala. Makanya salaf dahulu tidak pernah menjadikan target kegembiraannya dunia, tetapi mereka jadikan dunia tempat menghadapi ujian, dan bagaimana menjawab ujian dengan jawaban yang terbaik. Mudah-mudahan kita semua diberi hidayah oleh Allah, sehingga diberikan kemudahan untuk mencontoh orang-orang saleh terdahulu dari kalangan para nabi dan para sahabatnya, dan mencontoh para salaf generasi terbaik umat ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.